Universitas Pasar Pramuka hari ini menjadi trending topik, teman. Banyak orang membicarakan Pasar Pramuka. Ternyata, teman ya, ada dugaan kuat ijazah Pak Jokowi diproduksi di Pasar Pramuka sesuai apa yang disampaikan oleh Betor Soryadi. Betor Soryadi ini adalah politikus dari PDIP yang kemarin menyampaikan secara gamblang pada saat diwawancarai oleh Abraham Samad mengungkapkan ada dugaan kuat bahwa ijazah Pak Jokowi diproduksi di Pasar Pramuka. Bagaimana kalau pernyataan dari Betor Soryadi itu benar? Maka dari itu pihak kepolisian, kemudian pihak pengadilan harus mencari kebenaran material dari apa yang disampaikan oleh Betor Soryadi. Kalau benar, maka ini akan menjadi sejarah baru, teman ya, bahwa ada seorang mantan presiden yang ijazahnya diproduksi di Pasar Pramuka. Itu kalau benar. Maka dari itu, pihak kepolisian, kemudian pihak pengadilan harus segera menelusuri, mencari kebenaran material mengenai apa yang disampaikan oleh Betor Soryadi. Menarik, teman, untuk kita bahas kali ini, dan saya Kang Aman Official. Inilah Enjoy Channel News. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel. Kali ini kita akan membahas mengenai Pasar Pramuka. Namanya Pasar Pramuka itu adalah tempat untuk orang jual beli. Tapi sekarang diplesetkan menjadi Universitas Pasar Pramuka karena pernyataan yang disampaikan oleh Betor Soryadi bahwa ada dugaan ijazah Pak Jokowi diproduksi di Pasar Pramuka. Dan ini tidak main-main, teman. Apa yang disampaikan oleh Betor Soryadi tentu punya alasan yang kuat mengapa beliau itu mengatakan ada kemungkinan diproduksi di Pasar Pramuka, dan ini mesti ditelusuri oleh pihak kepolisian. Apalagi Polda Metro Jaya hari ini sedang mencari kebenaran terkait laporan dari Pak Jokowi mengenai ijazah palsu, dan ini tentunya bisa berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Betor Soryadi karena intinya adalah mengenai ijazah palsu. Nah, teman-teman, apa yang disampaikan Betor Soryadi, coba kita tonton video yang satu ini. Dan ini orang banyak bertanya-tanya, dari mana informasi ini sehingga Bang Betor begitu yakin bahwa ijazah Pak Jokowi itu keluarannya dari Pasar Pramuka. Bang Betor bukanlah orang yang sembarang. Beliau adalah politisi senior PDIP dan juga mantan anggota DPR yang tentunya punya berbagai macam sumber informasi. Oleh karena itu, supaya lebih jelas, kita langsung tanya nih, Bang Betor. Bang Betor, dari mana nih informasinya? Bisa nggak diceritakan dari awalnya? Bagaimana spekulasi ijazah produksi Pasar Pramuka nih? Kita tentu berawal dari pernyataan Bambang Tri ya, yang menyatakan bahwa Jokowi tidak punya ijazah. Dari situ ya? Dari situ ditambah dengan pernyataan mantan rektor Pak Sofyan Effendi yang menyatakan tidak ada nama Jokowi di Fakultas Kehutanan UGM karena dia mantan rektor. Jadi dia pasti mengecek itu ke bagian staf administrasi. Tidak ada nama itu sepanjang sejarah ini. Yang ada Joko Wahyudi, Joko Haryono, nggak ada yang nama Joko Widodo. Nah, dari situ Bambang Tri dan Gus Nur dipenjara karena mereka dianggap mencemarkan nama baik. Mencemarkan nama baik tapi untuk mengungkap bahwa ada kecurangan oleh Jokowi. Waktu itu Jokowi masih jadi presiden. Ya, pasti kuat. Jadi, ya. Kuat. Mereka dipenjara tanpa barang bukti. Jadi ijazah itu tidak pernah ditampilkan di pengadilan. Ya. Nah, itu yang menyebabkan Egy Sujana dan kawan-kawan TPUA itu sebagai pembelanya penasaran. Mereka terus kupas tuntas lah apa yang beredar dari kadernya PSI, Sandi itu. Mereka kupas itu dari hasil apa yang diedarkan itu, dan Sandi menyatakan bahwa itu asli dan diakui oleh Jokowi. Ya. Jadi ini kan asli. Nah, UGM-nya sendiri membuat pernyataan itu asli. Ya. Nah, tapi kawan-kawan Roy Suryo dan Resmond dan Ibu Tifa menyatakan itu tidak. Nah, perlawanan itu menyebabkan kami datanglah ke UGM itu tanggal 15-16 itu ke Jokowi. Di dua tempat itu kami nggak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Bang Betor ke sana juga ya? Saya ikut. Nah, jadi saya di dalam perjalanan itu menyatakan, saya yakin Roy, Rismond dan Tifa dan Kurnia ini benar. Nah, karena kalau itu mereka benar, jadi UGM ini mengada-ngada. Artinya ini bukan produk dia, tapi dia akuin. Lantas kalau itu bukan punya UGM, itu di produk di mana? Nah, saya langsung ingat awal peristiwa pilkada, pemilu-pemilu di zamannya reformasi ini.
itu PDI Perjuangan banyak kadernya yang menjadi anggota dewan, yang menjadi bupati, jadi gubernur, ijazahnya palsu. Oh begitu ya? Ya, jadi karena palsu semua, seharusnya baris krim yang sekarang ini kalau mereka pada tahun-tahun di awal 2012-2010 itu sudah menjadi polisi, mereka tahu betapa banyaknya ijazah-ijazah yang diproduksi oleh pasar pramuka. Jadi aneh juga kalau sekiranya baris krim yang sekarang tidak mengenal pasar pramuka. Apalagi kalau orang-orang itu pernah di Polres Jakarta Pusat, Jakarta Timur. Artinya posisi pasar pramuka itu di antara timur dan pusat. Di situ, jadi ada ketua DKI, ada ketua DPRD, ada sarjananya palsu. Jadi Bang Betor, kenapa itu banyak orang PDIP itu pergi ke pasar pramuka membuat ijazah palsu, ijazah sarjana? Ya karena persyaratan untuk menjadi anggota dewan, untuk menjadi bupati, wali kota, gubernur, syaratnya kan harus punya ijazah. Nah, kader kami rata-rata pada waktu awal itu bertato, berpakar bahar, nggak punya. Nah, mereka dibimbing oleh kawan kita yang namanya Denny ini. Nah, Denny inilah yang mencari di mana orang-orang yang mampu, ahli untuk membuat ijazah. Nah, jadi di situ kami punya gubernur namanya dulu si Rodolfo Dede, juga sarjana ijazahnya palsu. Nah, itu teman yang disampaikan oleh Betor Soryadi cukup jelas bahwa ada dugaan kuat ijazah Pak Jokowi itu diproduksi di pasar pramuka sesuai apa yang disampaikan oleh Pak Betor Soryadi. Nah, artinya apa? Ini informasi ya. Informasi ini mesti ditangkap oleh pihak kepolisian untuk segera menyelidiki apa yang disampaikan oleh Betor Soryadi. Apalagi Pak Betor Soryadi ini pernah menjadi anggota DPR, juga politisi dari PDIP, tentu tahu banyak terkait Pak Jokowi. Kemudian yang kedua teman ya, Pak Betor juga menyampaikan ada beberapa kader dari PDIP yang ini tidak punya ijazah untuk daftar menjadi anggota dewan sehingga memproduksi ijazahnya di pasar pramuka. Ini fenomena yang baru. Artinya apa? Kasus ini bukan hanya diperuntukkan oleh Pak Jokowi, tetapi semua anggota dewan hari ini mestinya dicek. Apakah benar pendaftaran menjadi anggota DPR kemarin itu memakai ijazah asli atau aspal atau palsu? Nah, kalau nanti ketahuan palsu, mestinya semua ditindak. Harus diberhentikan dari anggota dewan. Kenapa? Karena persyaratannya ini terjadi kecurangan dengan melakukan duplikat atau pembuatan ijazah yang tidak semestinya. Nah, oleh karena itu, apa yang disampaikan Pak Betor Soryadi paling tidak teman ini menjadi temuan awal untuk diselidiki oleh pihak kepolisian ataupun pihak pengadilan. Karena fungsi dari kepolisian atau pengadilan dalam hal ini mencari kebenaran material. Dari mana informasi didapat, maka itu harus segera dituntaskan, diselesaikan. Dan ini mesti harus dituntaskan. Biar tidak ada fitnah, biar tidak ada sakwa sangka terkait yang disampaikan oleh Pak Betor Soryadi. Dan mengenai ijazah Pak Jokowi ini, banyak masyarakat yang berspekulasi kenapa Pak Jokowi kok tidak menunjukkan ijazahnya sampai hari ini. Padahal yang diminta publik, diminta oleh pihak Bambang Tri atau Gus Nur supaya menghadirkan ijazah asli, tapi juga tidak dihadirkan oleh pihak pengadilan. Dan ini menjadi pertanyaan serius, ada apa dengan ijazah Pak Jokowi? Walaupun kemarin pihak Mabes Polri sudah menyampaikan lewat Dirtipidumnya bahwa ijazah Pak Jokowi itu identik atau asli. Dan kemudian pihak UGM juga sebelumnya menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Namun teman, banyak kejanggalan dari ijazah Pak Jokowi termasuk skripsinya menimbulkan pertanyaan publik dan sampai hari ini belum ada jawaban yang memuaskan. Contoh misalkan yang disampaikan oleh pihak Mabes Polri bahwa KKN Jokowi tahun 83. Sementara Jokowi sendiri menyatakan tahun 85. Nah, ini kan satu kejanggalan. Kemudian pada waktu gelar perkara tidak ditampilkan ijazah aslinya, hanya fotokopi. Nah, ini juga yang dipertanyakan oleh publik. Kemudian kemarin teman, pihak Rismon sudah meneliti mengenai skripsi Pak Jokowi. Katanya lembar pengesannya ini tidak ada tanda tangannya dari Dewan Penguji skripsi. Ini juga menjadi perhatian publik teman ya. Sehingga kejanggalan itu, walaupun kemarin sudah disampaikan bahwa ijazah Pak Jokowi asli, masyarakat tidak yakin. Apalagi baru-baru ini Pak Betor Soryadi menyampaikan bahwa ijazah Pak Jokowi diduga diproduksi di pasar pramuka. Menambah persoalan baru, menambah kejanggalan baru dari ijazah Pak Jokowi. Oleh karena itu banyak masyarakat yang berspekulasi, berasumsi mengenai ijazah Pak Jokowi. Ada yang mengatakan Pak Jokowi itu tidak punya ijazah karena tidak berani menampilkan ke publik ijazah yang dimilikinya.
Yang kedua teman ya, ijazah Pak Jokowi itu hilang. Kemarin kan pernah dari pihak UGM menyampaikan ijazah Pak Jokowi hilang. Ternyata teman, Pak Jokowi ini punya ijazah yang kemarin disampaikan ke pihak Bariskim ataupun ke pihak Polda. Artinya tidak hilang. Nah ini kontroversi berikutnya teman ya. Kemudian yang ketiga teman ya, Pak Jokowi itu punya ijazah tetapi cara mendapatkannya ini secara tidak sah. Ini adalah kemungkinan ketiga. Yang keempat adalah ijazah Pak Jokowi benar-benar palsu karena diproduksi di pasar pramuka. Ini beberapa asumsi dari publik, dari masyarakat. Karena itu teman, pihak kepolisian, pihak aparat segera menelusuri ini agar semuanya tuntas dan memuaskan publik. Dan kejanggalan-kejanggalan itu mesti bisa dijawab. Seperti halnya KKN Pak Jokowi, yang benar yang mana? Tahun 83 atau tahun 85? Kemudian Pak Kasmujo sendiri, itu dosen bimbing skripsi atau dosen bimbing akademik, atau bukan dosen skripsi, atau bukan dosen bimbing akademik. Ini juga mesti dijawab. Yang sampai hari ini teman, masih kontroversi. Belum ada jawaban yang memuaskan. Karena itu tidak salah kalau publik berasumsi, berinterpretasi yang berbeda-beda. Sehingga menimbulkan kegaduhan. Ada yang pro Pak Jokowi, ada yang kontra Pak Jokowi. Lagi pula teman ya, semua itu karena Pak Jokowi juga tidak menampilkan ijazahnya yang sudah diminta oleh pihak TPUA, diminta oleh Roy Suryo, Dr. Tifa, tetapi Pak Jokowi tidak pernah menampilkan ke publik ijazahnya. Padahal Pak Jokowi ini kemarin melaporkan ke Polda Metro Jaya ada pencemaran, ada fitnah mengenai ijazahnya. Loh, kenapa dikatakan fitnah atau pencemaran? Kan Rismond, Roy Suryo itu kan meneliti ijazah yang beredar di publik, di masyarakat, di internet. Nah itu yang diteliti dan itu dinyatakan palsu. Lalu kenapa Pak Jokowi kok melaporkan? Padahal Pak Jokowi itu masih menyimpan ijazahnya. Nah, kalau dilaporkan berarti menunjukkan bahwa ijazah yang beredar itu benar-benar milik Pak Jokowi. Mestinya itu diakui Pak Jokowi sehingga kegaduhan ini akan segera berhenti. Nah, itu teman yang bisa kita bahas kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.